Coba lo bayangin, lo baru saja selesai meeting yang menegangkan. Otak rasanya panas dan tekanan dari atasan menumpuk di pundak lo. Lalu lo lihat rekan kerja lo keluar, menuju area khusus di luar, mengambil sebatang rokok. Lo melihat wajah mereka yang tegang, perlahan rileks. Ada senyum tipis. Lo mungkin berpikir, mereka butuh istirahat sejenak untuk menenangkan diri. Sebagian besar dari kita percaya sebatang rokok adalah cara cepat untuk meredakan stres, mengembalikan fokus, atau sekedar mendapatkan jeda dari hiruk-pikuk pekerjaan. Tapi apa iya begitu? Di balik setiap kepulan asap yang lo lihat, ada kerugian yang jauh lebih besar dan berbahaya dari sekedar waktu istirahat. Kerugian yang tidak terlihat di jam kerja tapi menggerogoti perusahaan dan diri lo sendiri dari dalam. Kita tidak akan membahas paru-paru lo. Hari ini kita akan membongkar tuntas realita di lapangan, dari balik pintu kantor. Kita akan bicara tentang bagaimana rokok bukan hanya membakar waktu, tapi juga membakar potensi, dan menciptakan ancaman tersembunyi yang disebut presenteeism. Sebuah fenomena yang mungkin sedang lo alami saat ini. Sebagian besar dari kita percaya sebatang rokok adalah cara cepat untuk meredakan stres, mengembalikan fokus, atau sekedar mendapatkan jeda dari hiruk-pikuk pekerjaan. Tapi apa iya begitu? Apa benar sebatang rokok itu membuat kita lebih produktif? Nah, hari ini kita tidak akan membahas dampak rokok pada kesehatan paru-paru lo. Semua orang sudah tahu itu. Kita akan membongkar ilusi yang selama ini membelenggu para pekerja di Indonesia. Kita akan bicara tentang bagaimana budaya merokok di kantor secara mengejutkan bukan hanya merugikan perusahaan secara finansial, tapi juga merusak diri kita dari dalam. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa perokok merasa lebih fokus setelah merokok? Ini bukan sihir, tapi murni trik biokimia. Nikotin, zat psikoaktif yang ada di dalam rokok, begitu dihisap, langsung mencapai otak dalam hitungan detik. Di sana, nikotin memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang, puas, dan juga rileks. Sensasi ini terasa seperti hadiah kecil, membuat rokok merasa lebih baik dan tenang di tengah tekanan kerja yang tinggi. Masalahnya, efek itu hanya bertahan sebentar. Begitu kadar nikotin menurun, tubuh lo langsung mengalami apa yang disebut sindrom putus nikotin atau nicotine withdrawal syndrome. Nah, gejalanya itu sakit kepala, sulit berkonsentrasi, kecemasan, frustasi, dan gampang marah. Nah, jadi coba pikirkan ini. Ketika lo butuh merokok lagi, apakah lo benar-benar sedang mencari peningkatan produktivitas? Atau apakah lo hanya sedang mencoba mengembalikan diri lo ke kondisi normal? Lo bukan mendapatkan boost ekstra. Lo hanya berusaha meredakan gejala tidak nyaman yang disebabkan oleh rokok itu sendiri. Nah, dampak kognitif ini tidak berhenti di situ. Penelitian menunjukkan bahwa merokok bisa mengganggu kesehatan pembuluh darah dan fungsi otak. Ini secara langsung dapat mempengaruhi kinerja kognitif lo dan konsentrasi lo dalam jangka waktu yang panjang. Di tengah deadline dan pengambilan keputusan penting, apakah lo yakin ingin mengambil risiko penurunan fungsi otak secara perlahan-lahan? Oke, sekarang mari kita bicara realita di lapangan. Sebagian besar perusahaan tidak menghitung berapa banyak waktu yang hilang karena smoke break ini. Tapi mari kita hitung bersama. Berdasarkan penelitian di Indonesia, perokok berat itu bisa mengkonsumsi 16 hingga 32 batang rokok per hari. Anggap saja setiap sesi merokok itu butuh waktu 5-10 menit. Jika satu karyawan merokok 10 batang dalam sehari, itu artinya mereka menghabiskan 50-100 menit. Hampir 2 jam setiap hari hanya untuk merokok. Nah, dalam seminggu
itu setara dengan 500 menit atau lebih dari 8 jam. Artinya, dalam 1 bulan, seorang perokok bisa kehilangan total waktu kerja yang sama dengan 1 atau bahkan 2 hari kerja penuh. Bayangkan, jika perusahaan lo memiliki 100 perokok. Nah, itu artinya sebulan lo bisa kehilangan ratusan hari kerja yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Nah, namun kerugian yang paling berbahaya dan sering tidak terlihat adalah apa yang disebut presenteeism. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana karyawan datang ke kantor, hadir secara fisik, tapi mereka tidak bisa beroperasi pada kapasitas penuh. Mereka ada di sana, tapi pikiran dan fisik mereka terganggu. Perokok sangat rentan terhadap presenteeism karena gejala seperti kelelahan, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi yang mereka alami, baik dari efek nikotin maupun withdrawal. Dan ini yang mengejutkan. Sebuah laporan menunjukkan bahwa presenteeism terjadi 5 kali lebih sering daripada absensi. Dan secara finansial, biaya bisa 3 kali lipat lebih besar. Itu artinya kerugian yang diakibatkan oleh karyawan yang hadir tapi tidak produktif jauh melampaui kerugian dari karyawan yang tidak hadir sama sekali. Nah, ini adalah ancaman tersembunyi. Seorang manajer bisa melihat siapa yang absen, tapi sangat sulit untuk mengukur seberapa besar produktivitas yang hilang dari seorang karyawan yang duduk di kursinya, namun otaknya tidak berfungsi optimal. Melihat semua dampak ini, muncul pertanyaan yang sangat wajar. Kenapa sih perusahaan tidak men-screening dan mempekerjakan hanya yang tidak merokok saja? Ternyata fakta di lapangan tidak sesederhana itu. Menerapkan kebijakan super ketat yang mendiskriminasi perokok justru bisa jadi bumerang. Kenapa? Pertama, perusahaan beresiko kehilangan talenta terbaik. Seorang kandidat dengan kualifikasi luar biasa mungkin tidak melamar karena kebijakan diskriminatif tersebut. Nah, yang kedua, kebijakan yang terlalu keras bisa mengasingkan karyawan yang sudah ada, merusak moral, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat secara psikologis. Jadi, apa solusi realistis yang bisa diambil perusahaan modern? Mereka beralih dari kebijakan larangan keras menjadi budaya yang mengedepankan hasil. Mereka fokus pada kinerja tim dan produktivitas, bukan sekedar memantau perilaku. Mereka mendorong rasa persaingan yang sehat, yang secara alami membuat perokok merasa harus mendisiplinkan diri agar tidak dianggap merugikan tim. Beberapa perusahaan bahkan sengaja membuat area merokok yang letaknya jauh dan tidak nyaman. Ini adalah cara yang cerdas untuk secara tidak langsung mengurangi frekuensi merokok, tanpa harus membuat aturan yang diskriminatif tentunya. Ini adalah realitas di lapangan. Tidak ada yang namanya perusahaan bebas rokok secara absolut. Melainkan ada yang namanya perusahaan yang cerdas dalam mengelola budaya rokok. Lalu bagaimana para perokok itu sendiri berjuang di tengah tuntutan ini? Banyak dari mereka, sadar atau tidak, sedang mencari jalan keluar dari siklus ini. Ada yang mencoba hal-hal praktis seperti memakai masker untuk mengurangi paparan bau tembakau atau mengatur posisi duduk agar tidak mudah lelah. Yang paling sering kita lihat, mereka mengalihkan perhatian. Saat hasrat merokok datang, mereka mengunyah permen, permen karet atau cemilan sehat gitu ya, menggantikan sensasi mulut yang kosong. Mereka muncul menyibukkan diri dengan aktivitas lain seperti membaca, bermain game, atau bahkan menonton video untuk menghilangkan pikiran dari rokok tersebut. Namun dari semua strategi yang ada, yang paling efektif dan paling nyata dampaknya adalah olahraga teratur. Olahraga tidak hanya membantu mengurangi gejala putus nikotin, tapi juga meningkatkan stamina dan mengurangi rasa kelelahan yang sering dikeluhkan perokok. Pada akhirnya, kunci keberhasilan berhenti merokok bukanlah pada larangan, tapi pada niat yang kuat dari diri sendiri.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa niat yang tulus adalah faktor penentu utama, dan niat itu akan semakin kuat dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, dan bahkan atasan di kantor. Jadi sebatang rokok itu bukan cuma membakar tembakau, ia membakar waktu, membakar produktivitas, dan membakar potensi diri lu. Mungkin lu merasa sebatang rokok memberikan ketenangan, tapi seperti yang kita lihat tadi, itu adalah ilusi yang sangat mahal. Nah sekarang pertanyaannya buat lu, apakah ilusi fokus yang singkat itu sepadan dengan semua kerugian yang nyata? Pikirkan itu baik-baik.